kita menjadi seperti sekarang ini adalah bentukan dari keyakinan-keyakinan yang tertanam di alam bawah sadar kita, atau sebuah pernyataan-pernyataan yang datang entah itu dari orang tua kita, entah itu dari lingkungan sekolah kita, dan itu dimulai sejak kita dari dalam kandungan. Jadi, apa yang diberikan atau apa yang diserap oleh orang tua kita ketika kita masih dalam kandungan, itu bisa terekam oleh kita ya. Itu dan ketika kita lahir, kemudian kita bersosialisasi hingga kita dewasa, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, musik apa yang kita nikmati itu disadari atau tidak, itu membentuk pola pikir kita, karena itu terekam di alam bawah sadar kita. Nah, 90% ya, 90% kehidupan kita ini digerakkan karena keyakinan-keyakinan tersebut, karena pernyataan-pernyataan yang kita anggap benar, walaupun itu salah, tapi kita menganggapnya benar, karena alam bawah sadar kita itu kan tidak tahu itu benar atau itu salah, dia netral. Jadi ya nggak tahu itu benar itu salah, pokoknya terekam aja di dalam alam bawah sadar kita, dan itu yang menggerakkan kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, keyakinan-keyakinan yang terangkai itu disebut dengan belief system. Belief system ini yang mempengaruhi kita dan sangat mempengaruhi kita, kita bisa menjadi seperti apa. Misalnya, orang tua pasti mempunyai tujuan yang baik ya. Dia membangunkan anaknya, ayo cepet bangun, jangan males, jangan males. Tapi yang terekam apa? Males, males, males. Nah, si anak ini berpikir bahwa, oh saya memang pemalas, kayak gitu. Sehingga yang terekam ya cuman malesnya, malesnya, malesnya. Dan dia tumbuh menjadi anak yang malas. Padahal ketika si anak tersebut pada saat merasa malas itu, dia memang mungkin kondisi fisiknya baru tidak baik ya, sehingga sulit dibangunkan. Tapi orang tua sudah langsung melakukan justifikasi bahwa si anak ini malas. Seperti itu. Atau juga seperti ini, ketika kita mau keluar rumah ya, kita pengen keluar rumah tapi orang tua kita melarang. Tujuannya adalah supaya kita istirahat. Dia mengatakan, ketika kita kecil dia mengatakan seperti ini, gak usah keluar-keluar rumah, di luar rumah banyak orang jahat. Nah, yang terekam adalah di luar banyak orang jahat. Itu terekam terus, itu terekam terus. Nah, itu yang pada akhirnya membentuk sebuah keyakinan diri kita bahwa di luar banyak sekali orang jahat. Nah, itu yang menyebabkan seseorang bisa sulit berkembang. Ya, karena dia takut melangkah, dia takut mencoba. Dia tidak mau melihat dunia luar gitu, karena menurut dia di luar sana banyak orang jahat. Padahal kan cuman karena tujuan si orang tua kita sebagai anak kecil jangan kebanyakan main. Tapi karena itu terekam terus, ya udah jadinya kita takut melangkah. Atau mungkin juga ketika kita menjadi dewasa, kita merasa bahwa kita sudah pada posisi yang bagus, tapi hatinya tuh nggak bahagia kayak gitu. Nah, ternyata usut punya usut, ketika dia remaja, itu orang tuanya pernah ditegur ya, pernah ditegur orang tuanya pernah ditegur sama kakaknya. Jadi si tantenya si anak ini ya, si tantenya si anak ini mengatakan kepada mamanya bahwa itu anakmu kalau kalau nggak mau belajar nanti jadi apa kayak gitu, nanti miskin terus kayak gitu. Mohon maaf, ini ambil contoh saja seperti itu. Nah, si anak ini kan tidak mau dikatakan bahwa orang tuanya itu miskin. Ada di hatinya itu dia pengen banget membuktikan bahwa dia bisa sukses, dia bisa berhasil, dan dia secara materi dia
mengalami kaya, seperti itu yang disebut dengan kaya, berkelimpahan kayak gitu. Dan itu terbukti dia bisa, tapi hatinya dia merasa tidak bahagia kayak gitu. Nah, itu mengapa hal itu terjadi? Yaitu karena belief system yang tertanam yang membuat dia bisa mencapai sesuatu, dia bisa memanifestasikan bahwa dia berhasil, dia sukses kayak gitu, tapi dia pada vibrasi force gitu. Jadi di mana dia selalu mengejar, selalu memaksakan diri kayak gitu. Nah, akhirnya hatinya tidak bahagia. Itu tergantung. Jadi belief system ini bisa merubah kita ya ketika keyakinan tersebut dihilangkan. Ambil contoh, ketika belief system yang dimiliki adalah seperti tadi dikatakan, di luar sana banyak orang jahat yang membuat dia menjadi takut. Nah, setelah dia menyadari dia punya belief system ini, dia mengampuni orang yang memasukkan belief system tersebut, yaitu orang tuanya. Kemudian diganti dengan belief system yang baru yang bisa lebih memberdayakan, ya. Jadi belief system itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita karena dia sebagai motor penggerak kehidupan kita. Mulai sekarang hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan kita memilih pergaulan yang seperti apa. Karena kalau itu sampai nancep dan hal itu tidak bisa memberdayakan teman-teman, itu justru mendatangkan hal yang tidak baik. Jadi mulai sekarang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang akan kita masukkan ke pikiran kita.